Belum semuanya. Belum semuanya, ayo. Teman-teman, Miss. Serius. Oh, goyang-goyang nih. Ada. Apa namanya? Goyang-goyang bau. Goyang-goyang ini. Oke. Bisa dimulai, kita mulai yuk. Goyang. Ya. Mulai. Semuanya. Oke. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu di dalam Impa kita kali ini tanggal 24 April 2022. Sudah siap semuanya? Anak-anak Allah? Iya. Sebelum kita masuk dalam IPA, ya. Adik-adik sudah menyiapkan persiapannya belum? Uang persembahannya, terus Alkitabnya, Kidung Cerianya, Alkitabnya katanya. Hati kita sudah siap belum untuk kita mau beribadah? Ayo, dibantu mama papa yuk. Yang belum disiapkan tadi yang sudah disebutkan ke Valda, ada Alkitab, ada Kidung Ceria sama uang persembahan. Papa buat. Oke. Apa lagi nih? Alkitabnya sudah dibawa, Alkitabnya sudah dipegang. Bentar. Ini Kak. Oh iya. Oke enggak? Nih, aku Alkitabnya. Hah, Kalian? Ayo, Alkitabnya sudah ada. Dan Kidung Cerianya juga sudah ada. Berarti kita bisa mulai. Sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Kita berdoa saat teduh. Ya. Burung pipit. Pimpin ibadah kami sekarang kami. Ya Tuhan, pimpin kami dari awal Haleluya. Amin. Saat teduh selesai. Oke, kita akan menaikkan pujian. Kita semua boleh berdiri. Kita mau angkat pujian dari Kidung Ceria. 152 bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dan salahnya. Gak ada suaranya, gak ada namanya. Kepada Tuhan, Syukur kepada bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan menyanyi bila roh Allah ada di dalamku. Tetap berdiri ya adik-adik ya. Anak-anak Allah. Ada mau lagi. Kristus, yes, oke. Bunyi.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah pimpin kami, sudah bangunkan kami juga di pagi hari tadi, dan kami sekarang mau beribadah. Tuhan Yesus mau mimpin kami dalam ibadah kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan di hari ini, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan mengangkat pujian lagi. Masih tetap semangat adik-adik. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yeay. Oke. Kita nyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Adik-adik berdiri ya. Kalau kita membaca Alkitab, kita mau berdiri dan kita akan membaca dari Mazmur 150. Minta bantuan mama papa ya adik-adik ya. Kalau belum bisa menemukannya bisa minta bantuan mama papa dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara berbalasan. Kalimat yang menjorok yang terlihat ke dalam akan dibacakan oleh Kafalda. Yang keluar oleh Kafalda, yang ke dalam oleh adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini. Oke. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu, bisa kita baca. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Iya, oke. Terima kasih adik-adik. Alkitabnya boleh ditutup kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Siapa di sini adik-adik yang mau memuji Tuhan? Kak Valda kasih kesempatan satu orang ya. Oke, siapa? Kalau puji Tuhan lagunya lagu gereja ya. Ayo. Siapa? Siapa yang puji Tuhan kali ini? Ya? Kakak. Ada yang nyanyi, Dek. Ada iblis di bawah. Siapa ya? Ayo, satu orang loh. Kak Valda kasih kesempatan satu orang. Ya? Eca. Oke. Oke. Yang tadi sudah tulis tangan, siapa namanya? Ina. Sena. Oke, silakan mau nyanyi lagu apa? Bintang kecil yang biru, singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek, tapi kita hanya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, pintar. Terima kasih. Dan ada kesempatan lagi Kak Valda. Kalau tadi satu perempuan, berarti satu yang Oh, yang saudara satu laki-laki ya Kak. Yang tadi tunjuk tangan, Kak, siapa ya Kak namanya ya? Testing. Eca. Ini dia nih. Kak. Iya, boleh. Yang lainnya minggu depan ya, sayang ya. Saya juga mau. Please. Nah, ini siapa nih? Nah, ini. Ya Kak itu. Ayo, langsung berdiri dan mau nyanyi lagu apa? Musuh kita. Juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Yesus kesakit. Yesus selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus tebus dosa kita. Gitu ya lagunya ya? Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Gitu ya lagunya ya? Terima kasih. Terima kasih Justin Ya, sama Jose sama Saira. Di nama Tuhan. Hebat-hebat ya Kak ya. Iya, yang lain kalau mau nyanyi minggu depan ya, gantian ya. Oke, terima kasih adik-adik. Iya. Sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalan. Oke. Kita mau masuk dalam ayat hafalan ya. Di mana ya ayat hafalannya kali ini? Oke. Kita mau baca ayat hafalan, buka lagi Alkitabnya. Kita mau lihat ayat hafalannya dari 1 Korintus 12. 1 Korintus itu dari Perjanjian Baru. Ayo, bilang mama papa dari 1 Korintus 12, Ma, tolong dibantu ya, Mama.
1 Korintus 12 Ayat berapa? 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Oke. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada yang sudah bisa menghafal? 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Pendek kan adik-adik, mudah loh. Ayo, siapa yang sudah bisa? 1 Korintus 12 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Baru satu kali sudah ada yang bisa. Siapa yang mau menghafal hafalannya? Ayo. Felicia bisa? Felicia kayaknya udah siap tadi itu Felicia. Atau yang lain? Ada yang bisa hafal? 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayo. Ada yang sudah bisa? Bisa. Oke, ayo silakan langsung. Mau ayat 4. Ada ya, tetapi satu roh. Oke, pintar. Yang lain ada lagi. Baru satu kali sudah langsung hafal. Satu lagi, ayo. Yang tadi sudah perempuan, sekarang yang laki-lakinya. Sekarang yang laki. Ya, oke, Marvel. 1 Korintus 12 ayat 4. ada Rupa karunia, tetapi satu roh. roh. Oke, pintar. Nanti dihafalkan ya. Dihafalkan semuanya ayat hafalannya, ditunggu sama kakak-kakak, dikirim ke kakak di kakak sektornya paling lambat hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa ya, Kak? Hari Kamis tanggal 20 April 20 April. Oke, adik-adik yang sudah dihafal, yang sudah hafal dan belum hafal, nanti dikirim videonya, kirim ke kakak sektor, ditunggu sampai tanggal 20 April. Oke. Berarti adik-adik Yang 24, Kak. Ya? Yang 24 April. Oh iya, sekarang tanggal 24 April, berarti hari Kamis tanggal 28 ya. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita berdiri lagi. Ayo anak-anak Allah, Yesus Kristus
Yes. Masih semangat adik-adik? Semangat ya, kita mau dengar firman Tuhan. Ayo. Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Punya? Nanti ya? Apa? Butuh gunting apa? Apa punya? Ini butuh gunting. Butuh gunting. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kelas ATK dari sektor 1 sampai 8 akan dilayani oleh Kak Yunita. Sektor 9 dan sampai 16 akan dilayani oleh Kakak Evi. Silakan Kak Yunita dan Kak Evi. Pagi Kak Yunita. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Pagi Kak. Selamat hari Minggu, Sahana. Selamat hari Minggu, Justin. Selamat hari Minggu, Rahel. Selamat hari Minggu, Miknea. Selamat hari Minggu, Sarah. Selamat hari Minggu, Kathleen. Selamat hari Minggu, Darren. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Sudah siapkan Alkitabnya? Oke, sudah disiapkan Alkitabnya. Berarti sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan kita akan berdoa adik-adik. Yuk, buat sikap doanya. Sebentar ya, sebelum kita mulai berdoa, kakak share screen dulu. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Buat sikap doanya, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sehingga di pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu agar berguna bagi kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Yuk, kita buka sama-sama Alkitabnya dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitabnya, bisa minta tolong sama mama, sama papa, sama kakak, atau sama abangnya. Sudah semua dibuka Alkitabnya? Ada udah ketemu Kak. Wah, hebat. Yuk, yang lain sudah ketemu Alkitabnya?
1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Jika sudah, kakak akan bacakan firman Tuhan. Adik-adik dengarkan ya. Ya, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa pikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Nah, Ada bisa baca, Kak. iya, nggak apa-apa, kakak bacain. Nah, firman kita dari 1 Korintus 12 ayat 13, cerita, sebelum kita masuk cerita kita minggu ini, masih ada yang ingat cerita minggu lalu nggak? Minggu lalu kita merayakan apa adik-adik? Paskah. Iya, kita merayakan Paskah. Wah, Oh, minggu lalu firmannya dengan pendeta siapa ya adik-adik? Beta. Ada yang masih ingat dengan pendeta siapa? Aku nggak ingat, Kak. Wah, dengan pendeta Tuhan Yesus bangkit. dengan pendeta Suripati ya adik-adik ya. Kemarin pendeta Suripati ceritanya tentang apa ya adik-adik? bangkit. Betul dengan tentang Tuhan Yesus bangkit ya. Jadi saat itu Maria datang ke kubur Yesus, tiba-tiba kuburnya kosong. Ternyata Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Maria bahwa Maria harus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus sudah bilang ke ibunya, Talia. iya. Ya, tentang Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus minta agar Maria memberitahu murid-murid Tuhan Yesus dan memberitahu agar semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, sekarang minggu ini kita bercerita tentang Roh Kudus, sumber segala karunia. Jadi adik-adik, kenapa? Iya, dengar dulu cerita dari kakak ya. Nah, Roh Kudus adalah segala sumber karunia. Jadi di cerita kita ini, di pembacaan Alkitab kita hari ini tuh tentang seorang yang bernama Paulus adik-adik. Jadi Paulus ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan Yesus ya, yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, Paulus ini datang ke kota Korintus adik-adik. Di kota Korintus itu adalah kota yang besar adik-adik ya. Kota yang banyak penduduknya, yang banyak orang-orangnya. Karena kota Korintus itu adalah kota yang sering didatangi orang-orang, tempat perdagangan adik-adik. Jadi di sana saat saat Paulus datang ke Korintus, orang-orang Korintus tidak mengenal Yesus adik-adik. Mereka menyembah berhala. Jadi karena melihat itu, Paulus datang ke Korintus, datang ke tiap-tiap rumah ibadah untuk mengajarkan orang-orang Korintus tentang firman Tuhan adik-adik, untuk mengenal Tuhan Yesus agar mereka tidak lagi menyembah berhala tetapi menyembah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Paulus mengajarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selalu menolong,
Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam segala hal. Dan ada juga Roh Kudus yang selalu berada di sisi kita, yang Roh Kudus yang selalu menghibur kita, ya Roh Kudus yang menjadi penghibur, Roh Kudus yang mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi, ya adik-adik. Nah, dari Roh Kudus juga adik-adik, ya, dari Roh Kudus juga kita mendapatkan yang namanya karunia adik-adik, karunia dari Tuhan Yesus. Nah, karunia apa sih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Coba kakak tanya, adik-adik di sini ada yang pandai bernyanyi? Ada. Wah, semuanya pandai bernyanyi ya. Ada ada yang bisa bermain alat musik? Suka warna. Wah, saya. Wah, ada yang suka menggambar nggak? Suka. Wah, suka. Iya. Nah, iya. Ada suka menggambar, Kak. Wah, iya adik-adik. Jadi, adik-adik kan ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menggambar, ada yang suka bermain alat musik. Iya, nah adik-adik, itu semua adalah karunia dari Tuhan adik-adik, karunia yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus kepada adik-adik. Jadi adik-adik yang suka bernyanyi, yang suaranya bagus, adik-adik yang suka menggambar, adik-adik yang suka bermain musik, lalu adik-adik yang mungkin dalam belajar, adik-adik pintar, adik-adik hebat. Nah, lalu ada adik-adik juga yang suka menari. Wah, kemarin minggu lalu kakak melihat loh adik-adik ada yang videonya pada menari semua. Wah, hebat sekali ya. Wah, terus selain hal-hal tersebut, nah saat teman kita juga sedih, nah, kita menghibur teman kita. Nah, itu juga termasuk karunia dari Tuhan adik-adik ya. Jadi, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur adik-adik ya kepada Tuhan. Melalui Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan karunia-karunia kepada adik-adik. Jadi adik-adik yang pandai bernyanyi, terus adik-adik yang pandai menggambar atau pandai bermain musik, jangan saat melihat temannya tidak bisa bernyanyi atau tidak bisa menggambar atau tidak bisa menari, langsung kamu nggak bisa, kamu nggak, suaranya jelek, nggak bagus buat nyanyi, atau kamu gambarnya jelek. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Enggak ya, jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena setiap kita masing-masing adik-adik memiliki karunia yang berbeda-beda dari Tuhan. Mungkin teman kita ada yang tidak bisa bernyanyi, tapi dia jago menggambar, atau mungkin dia jago bermain alat musik gitu. Jangan karena kita jago, kita pandai bernyanyi, kita langsung bilang sama teman kita, kamu nggak bisa bernyanyi, suara kamu jelek. Itu tidak boleh. Karena karunia dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk kita pergunakan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri ya adik-adik ya. Bukan jadi kita langsung sombong, aku pandai bernyanyi, aku pandai bermain alat musik, aku pandai menari, kamu enggak. Itu tidak boleh. Oke adik-adik, yang harus kita lakukan karena kita mendapatkan karunia dari Tuhan Yesus adalah apa adik-adik? Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu lagu aku. Iya, kita berdoa. Nah, melalui karunia yang Tuhan berikan, kita juga bisa memberikan kesaksian pujian ya. Seperti ada teman kita nih, Hana sama kakaknya. Memberikan kesaksian pujian. Iya, Hana. Nah, terus sama seperti teman-teman kita juga tuh, ada yang video menari. Wah, mereka memberikan kesaksian pujian kepada Tuhan ya adik-adik, bukan
karunia yang diberikan Tuhan bukan untuk disombongkan. Oke, adik-adik? Jadi kalau karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Tuhan? Berdoa. Dengan berdoa. Ya, jadi kita harus rajin berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan karunia, dan bersyukur juga atas Roh Kudus yang senantiasa hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Oke adik-adik, jadi jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang berarti kita lanjut untuk, setelah kita dengar firman Tuhan, kita lanjut untuk aktivitas. Sebentar ya adik-adik. Kakak share dulu aktivitas kita hari ini. Aku sedang aktivitas. Iya, kita mau aktivitas sebentar ya. Aktivitas siapa, Kak? Aku sukanya bergambar. Sabar, nanti kita lihat sama-sama ya aktivitasnya ya. Nanti kalau udah, Kak, kasih ke WhatsApp ya, Kak. Oke. Ya, aku gak bosan. Siap. Nah, adik-adik, ini dia aktivitas kita. Kelihatan ya? Nah, jadi aktivitasnya ini game show quiz. Jadi nanti adik-adik diberikan pertanyaan, adik-adik harus jawab. Oke, kita mulai ya. Sebentar adik-adik. Sebentar ya. Aku juga mau main, jadi pengen. Kenapa? Bentar, sebentar. Jadi pengen main. Ya. Kakak lupa share suaranya sebentar. Share apa, Mama? Kakak, Iya, aku lama. bentar, tunggu ya. Biar menunggu. Pengen main, Kak. Kita main dulu sama-sama. Nanti kakak kasih linknya, baru boleh dimainkan ya. Nanti, Kak, aku gak sabaran banget, Kak. Kita sama-sama dulu ya. Yuk. Pertanyaan pertama. Manakah karunia dari Tuhan Yesus? B, Mana? yang B. A atau B? Yang B. B, B. B, B, Ya. Kak, yang B. Nyanyi. Yang B udah betul. B. Yang B, nyanyi. Nah, ayo pertanyaan kedua. Manakah karunia dari Tuhan Yesus? Bermain alat musik atau enggak? Yang mana? A, B? Oke, yang A. Coba kita lihat yang A. Yang B. Betul. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Yang B. Kata temen Dada ada yang gak sabaran mau main. Pertanyaan berikutnya. Yang manakah karunia dari Tuhan Yesus? Ada yang lagi ngapain tuh? Sama ada anak yang sedang menari. Yang mana ini, Dek? A atau B? Nyanyi. Yang A atau B? Coba kita lihat yang B. Wah. Lanjut lagi. Pak, ada bonus round. Adik-adik, ini karunia di acak. Nanti adik-adik pilih ya yang mana ya untuk skornya. Oh, yang mana nih? Kakak aja pilih ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan keempat. Manakah karunia dari Tuhan Yesus? Menghibur temannya atau berantem sama temannya? Yang mana
Yang A atau yang B? Menghibur? Baik. Menghibur temannya. Coba berarti yang A ya. Ya. Wah, betul. Kita lanjut lagi. Nia. Ya, ditanya yang mana karunia dari Tuhan Yesus. Ini tuh ada yang sedang menyontek dan ada yang sedang rajin belajar nih adik-adik. Yang mana ya yang karunia dari Tuhan? Rajin belajar berarti yang B ya? Ya. Wah, betul. Kita lihat lanjut lagi. Ada banyak nih pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya. Aku mau baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Karunia yang kamu dapatkan asalnya dari siapa? Dari diri sendiri atau dari Tuhan Yesus? Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Yang B jawabannya ya. Kita lihat. Kalau lagi berdoa ada situ. Wah, betul. Lanjut, kita pertanyaan berikutnya. Aku nggak kelihatan. Iya. coba Pertanyaan bisa lihat. berikutnya. Tapi juga bisa lihat kita. Kenapa papa bisa Bentar lihat? ya. Kasian dong papa nggak bisa lihat. Tapi Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sabar sebentar. kenapa? Karena Mama ada cerita adik-adik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Caranya. Yang ketujuh, apa yang kamu perbuat atas karunia yang kamu dapatkan? Menyombongkan diri atau bersyukur kepada Tuhan Yesus? Bersyukur pada Tuhan. Yang A atau yang B? Menyombongkan diri atau bersyukur kepada Tuhan Yesus? B. Bay. Bersyukur Yang pada mana? Tuhan Yesus. B. Oke, kita lihat ya yang B ya. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Wah, benar. Ada pengen main game. Wah, sudah selesai kuis kita. Wah, adik hebat ya. Semua jawabannya Suka. hebat semuanya. Nah, adik-adik, nanti linknya nanti akan kakak share di grup. Jadi nanti adik-adik bisa nanti kakak layan sektornya masing-masing akan mengirimkan link aktivitasnya ke adik-adik. Nanti adik-adik boleh coba mainkan lagi sendiri-sendiri ya. Oke, nah adik-adik, kita sudah selesai aktivitasnya. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut lagi untuk merespon firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan, adik-adik. Kita berdiri. Anak-anak Yesus Kristus. Yes. Ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 308, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah. Gimana tuh lagi? Mau ambil mau. Aku mau Maaf Kak, suaranya nggak ada. Eca mau ambil
tisu lagi. Baik adik-adik, kita sudah merespon firman Tuhan. Kita akan doa syafaat. Untuk hari ini, kakak akan pimpin doa syafaatnya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik semuanya sikap berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang masih kami rasakan. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berkatilah bangsa kami, Engkau lindungi, Engkau tuntun ya Tuhan. Engkau berkati pemerintahannya, baik presiden, wakil presiden, menteri-menterinya Tuhan. Engkau berkati agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik yang dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk IMPA online kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menuntun, membimbing kami, menyertai IMPA online kami ya Tuhan, sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa gangguan sedikit pun ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati IMPA online kami yang akan kami lakukan di minggu-minggu berikutnya agar tetap bisa berjalan dengan baik, dengan lancar menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Engkau berkati mama, papa kami, Tuhan. Engkau lindungi mereka. Engkau berikan kesehatan buat mereka ya Tuhan, agar mereka bisa selalu bersama kami, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Engkau berkatilah sekolah kami ya Tuhan, sekolah yang menjadi tempat kami mendapatkan ilmu Tuhan. Engkau berkatilah guru-gurunya agar guru-gurunya dapat terus memberikan kami ilmu di mana ilmu tersebut berguna bagi kami untuk kedepannya Tuhan. Engkau juga berkati kami dalam sekolah kami agar kami rajin belajar, kami bisa mengerti akan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami, agar kami dapat menggunakan ilmu tersebut untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Engkau berkatilah gereja kami, Engkau berkati pendetanya, Engkau berkati pelayan-pelayannya, Tuhan. Dan seluruh orang-orang yang bekerja di gereja, ya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau tuntun mereka agar pelayanan-pelayanan yang mereka berikan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16, tuan rumah yang menyediakan tempat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, tempat bagi kami untuk IHMPA bersama-sama ya Tuhan. Walaupun dalam kondisi COVID sekarang ini kami tidak bisa berada di sana untuk bertemu langsung dengan teman-teman kami, untuk langsung memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, tapi Engkau berkatilah tuan rumah dari sektor 1 sampai 16 agar mereka tetap dalam keadaan yang sehat, mereka tetap mau menyediakan berterima kasih, bersyukur karena mereka sudah menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk adik klien, untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan, atau yang sedang dalam pemulihan. Ada adik Luther Tobing ya Tuhan dari sektor 5, ada adik Petra Patikawa Tuhan dari sektor 16, lalu juga untuk seluruh keluarga dari adik klien ataupun kakak klien yang sedang sakit atau sedang dalam pemulihan. Engkau berkatilah obat-obatannya Tuhan, Engkau berkati makanan yang mereka makan ya Tuhan, agar dari obat-obatan dan juga makanan yang mereka makan
mereka bisa kembali dalam keadaan yang sehat, dalam kondisi tubuh yang sehat, sehingga dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka untuk bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik layan, kakak layan yang sedang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan, dari tanggal 17 sampai 23 April, ada adik Genesis Egel Piontek dari sektor 15, ada Rafael Adikta Saragi dari sektor 2, lalu ada Jonathan Suwuh dari sektor 11, lalu ada Venuela Angel Sopa Heluakan dari sektor 2, lalu ada Reinhard Immanuel Aprilio Pongawa dari sektor 13, Tuhan. Engkau berkati mereka, ada di mana mereka mendapatkan satu usia lagi ya Tuhan, di mana mereka akan semakin bertumbuh dewasa, mereka semakin mengenal akan-Mu ya Tuhan, mereka bisa terus mematuhi dan menuruti orang tua mereka masing-masing ya Tuhan, dan terus bersyukur dan memuji nama-Mu di usia mereka yang sudah bertambah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tutup doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan terimalah kami pada hari ya Tuhan, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Dan jauhkan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa syafaat. Sekarang kita lanjut untuk persembahan. Yuk, adik-adik, sudah disiapkan persembahannya? Persembahannya kita bisa melalui scan QR code ya, melalui aplikasi OVO, Jenius, GoPay, Dana, dan yang lain-lain. Nanti saat adik-adik layan menggunakan QR code untuk persembahan, adik-adik jangan lupa tulis 2 angka terakhir, yaitu 11. Jadi kalau misalkan adik-adik berikan persembahan 5.000, adik-adik tulisnya 5011. Itu dengan menggunakan QR code. Lalu adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahan menggunakan celengan. Masih ada ya celengannya ya. Nah, adik-adik bisa meletakkan persembahan adik-adik di celengannya. Nanti orang tua adik-adik akan memberikan persembahannya ke kotak persembahan ya saat ibadah luring di memberikan persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Nanti di amplopnya ditulis Pelkat PA, nama adik layan, dan juga sektornya. Nah, adik-adik saat kita nanti menyanyikan lagu persembahan, nanti ada jeda musik. Disitulah adik-adik meletakkan persembahan adik-adik ke celengan, atau nanti adik-adik nge-scan QR code-nya. Oke adik-adik, setelah jeda musik, selesai kita akan lanjut bernyanyi. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar, bait 1 dan 5.
Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan berdoa. Dibuat sikap doanya adik-adik. Kita akan berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, di mana saat pagi hari ini kami sudah menyisihkan berkat yang Kau berikan kepada kami sudah memberikan persembahan. Engkau berkatilah persembahan ini agar persembahan kami berguna bagi memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan membacakan warta Pelkat PA. Ya, adik-adik dengarkan ya. Jadi, kakak pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk adik-adik klien yang telah melayani, ya, yang sudah memberikan kesaksian pujian ya. Nah, untuk adik-adik yang nanti juga akan mengirimkan kesaksian pujian, kakak ucapkan terima kasih. Tadi ada adik Justin, lalu ada adik siapa lagi tadi? Saira. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Untuk adik-adik yang lain yang ingin memberikan kesaksian pujian, bisa di minggu depan atau mungkin adik-adik bisa mengirimkan kesaksian pujiannya ke kakak layan sektornya masing-masing. Lalu kakak ucapkan juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan juga mengerjakan aktivitas IHMPA-nya minggu lalu. Ya, terima kasih untuk ayat hafalannya dan juga yang sudah mengerjakan aktivitas. Nanti video ayat hafalannya bisa adik-adik lihat di channel YouTube Pelkat PA GPB Jatipon. Lalu adik-adik kakak juga mau menginfokan bahwa kita ada saat teduh virtual ya yang diadakan pada tanggal 29 April jam 7.30 malam. Ya, jam 7.30 malam via Zoom. Nanti Zoom-nya akan diinfokan kepada adik-adik melalui kakak-kakak layan sektornya masing-masing. Nanti ada flyernya ditampilkan ya. Lalu untuk IMPA kita minggu depan, tanggal 1 Mei juga akan tetap dilaksanakan melalui via Zoom jam 8.30 pagi. Ya, seperti biasa IMPA awal bulan akan diberikan satu link saja ya adik-adik. Jadi akan dibagikan juga oleh kakak-kakak layan dari sektornya masing-masing. Lanjut, Kak. Nah, ini ya adik-adik flyer untuk saat teduh virtual kita. Nanti saat teduh virtual kita akan dipimpin oleh Penatua Jacqueline ya, Penatua Jacqueline dan juga liturgosnya oleh Kak Matius. Ya, adik-adik jangan lupa jam 19.30 atau jam 7.30 malam atau setengah 8 malam via Zoom dan linknya akan diberikan oleh kakak-kakak layannya di grup masing-masing, di grup sektornya masing-masing ya adik-adik. Jangan lupa untuk join ya adik-adik, kakak tunggu. Nah adik-adik kita sudah sampai di pengutusan.
kita akan mengakhiri IHMPA kita di pagi hari ini. Adik-adik masih tetap semangat ya, anak-anak. Yesus Kristus, yeay! Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, beri padanya bait 1 dan 2. Ya, adik-adik, kita harus tetap semangat bernyanyi untuk Tuhan ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Jadi kalau nyanyi aku dengar. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan doa berkat untuk mengakhiri IHMPA kita di pagi hari ini. Mari buat sikap doanya. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Di pagi hari ini kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman-Mu. Dari firman-Mu kami belajar, Engkau telah memberikan karunia kepada kami melalui Roh Kudus ya Tuhan. Engkau sudah memberikan karunia kepada kami. Kau berkatilah kami dari karunia yang sudah kami dapatkan melalui Roh Kudus, bisa kami pergunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau lindungi kami dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami tutup ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan, dan terimalah doa kami ya Tuhan. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih Mesra. Amin. Ibadah kita, impak kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, Kita jangan mau dulu foto ya. bersama. Jangan live dulu dari roomnya, kita foto bersama dulu ya adik-adik ya. Yuk, siapkan gayanya, kita mau foto bersama. Jangan dulu live dari Zoom-nya, kita mau foto bersama ya adik-adik. Foto bersama. 3, 2, 1. Oke, bentar ya.
Ya, dibuat lagi gayanya, adik-adik. Kita foto sekali lagi. Udah mau selesai. Aku juga kali udah foto malahan. Sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih adik-adik. Terima kasih dah. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Jangan ya.